warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Indah Lestari dari kelas 10 TEL 9. Hari ini saya akan menjelaskan tentang polimer. Berikut penjelasan saya mengenai polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Contoh dari polimer adalah plastik dan DNA. Ini adalah gambar nyata rantai polimer linear yang direkam menggunakan mikroskop gaya atom di permukaan di bawah media cair. Tata nama polimer. Untuk tata nama polimer hanya ada satu aturan, yaitu menambahkan kata poli di depan monomernya. Struktur polimer dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah polimer linear. Polimer linear adalah polimer yang terbentuk ketika unit monomer bergabung bersama membentuk panjang yang lurus dan membentuk satu sama lain membentuk struktur kemas, serta disertai penataan. Contohnya adalah polietena, pil-vinil, klorida, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang mempunyai cabang berbeda panjang pada rantai utama. Contohnya adalah glikogen. Yang ketiga, polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer linear yang bergabung bersama membentuk jaringan 3 dimensi. Polimer ini juga disebut sebagai polimer rantai silang. Contohnya adalah bakelite dan resin urea formaldehida. Polimer dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan sumber atau asalnya, berdasarkan jenis monomernya, berdasarkan proses pembentukannya, dan berdasarkan gaya intermolekulernya. Berdasarkan sumber atau alasannya, polimer dibagi menjadi 3, yaitu polimer alam, polimer sintetis, dan polimer non-sintetis. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi menjadi 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Berdasarkan proses pembentukannya, polimer dibagi menjadi 2 juga, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Sedangkan berdasarkan gaya intermolekulernya, polimer dibagi menjadi 4, yaitu elastomer, serat, termoplastik, dan termoset. Sifat polimer. Sifat polimer dibagi menjadi 2, yaitu sifat kimia dan sifat fisis. Sifat kimia polimer yang pertama adalah semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Yang kedua, semakin besar gaya antar molekul pada lantai polimernya, maka senyawa polimer akan semakin kuat dan semakin sulit leleh. Yang ketiga, rantai polimer yang memiliki cabang banyak akan memiliki daya renggang rendah disertai mudahnya meleleh. Yang keempat, ikatan antar molekul menyebabkan jaringan menjadi kaku, sehingga bahan polimer menjadi keras dan rapuh. Semakin banyak ikatan silang, maka polimer akan semakin mudah patah. Sifat fisis polimer. Yang pertama adalah mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Yang keempat, polimer merupakan isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Yang kelima, berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Yang keenam, berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Kegunaan dari polimer diantaranya adalah yang pertama,
digunakan sebagai pet. Yang kedua, plastik polietena atau polietilena. Yang ketiga, polivinyl klorida atau PVC. Yang keempat, plastik nilon. Yang kelima, karet sintetik. Yang keenam, wool. Dan yang ketujuh adalah kapas. Dampak dari penggunaan polimer adalah yang pertama, polimer sintetis bersifat tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dikarenakan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk. Yang kedua, pembakaran polimer sintetis akan menghasilkan senyawa dioksin, yaitu senyawa gas yang beracun dan bersifat karsinogenik yang akan menyebabkan kanker. Yang ketiga, monomer vinyl klorida bersifat racun, karsinogenik, dan dapat menyebabkan cacat lahir meskipun plastik polivinyl klorida tidak berbahaya. Yang keempat, apabila terkena panas plastik pembungkus makanan, kemungkinan akan menyebabkan monomernya terurai dan mencemari atau mengkontaminasi makanan. Sekian penjelasan tentang polimer dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.